berikan. Haleluya. Singa-singa mana yang akan menekan kita? Tidak berkuasa. Luar biasa. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ketika raja mengeluarkan Daniel, saudara, ya, orang-orang yang memfitnah Daniel semua ditangkap, saudara, dan keluarga anak-anaknya dimasukin ke dalam gua singa yang sama. Baru masuk aja, saudara, enggak jauh, semua diterkam sama singa-singanya, mati semua. Haleluya. Situasi yang sama, gua yang sama, tapi beda perlindungan Tuhan buat kita. Amin. Ada perbedaan saudara dan saya. Kalau kita sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu hidup menyembah Tuhan dengan tekun, saudara, dengan satu keyakinan, ada perbedaan. Kita hidup zaman yang sama, waktu yang sama, situasi yang sama, tapi ada perbedaan yang nyata. Amin. Haleluya. Jadi makanya saudara, hidup jangan kita takut. Orang-orang semakin takut, tapi kita semakin bersungguh-sungguh berdoa. Halo, bukan tidur. Halo, jangan tidur terus ya. Orang mau larikan masalahnya, saudara, mau hilangkan masalah, tidur, saudara. Justru semakin kau takut, semakin kau sulit, kita semakin berdoa. Daniel bisa menghadapi situasi itu dan Allah melepaskan dia. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, Daniel diberi kedudukan yang begitu tinggi. Raja Darius memberi perintah, kalau ada di antara bangsa-bangsa ini yang menghina Allahnya Daniel, saudara, mereka semua akan dibunuh dan dibinasakan. Luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kita bebas dari kesulitan, Tuhan melepaskan kita dari kesulitan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Jangan cepat putus asa hari-hari ini. Amin. Jangan bilang aku nggak kuat. Memang kita nggak kuat, betul. Secara manusia kita tidak kuat, tapi kita ada kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kenapa Daniel tidak dimakan oleh singa-singa? Singa ngeliat Daniel itu kayaknya mungkin ngeliatnya malaikat kali, saudara. Singanya takut, saudara. Dekat aja nggak berani. Tapi orang-orang yang memfitnah Daniel, begitu dimasukin, langsung hilang lenyap, ditelan, dimakan sama singa. Singanya sama, buahnya sama, betul nggak? Tapi perbedaan jauh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, mana saudara mau lebih bersungguh-sungguh? Saudara mau dengan kekuatanmu saat begitu sulit engkau berusaha berpikir setengah mati bagaimana bisnisku akan maju dengan kekuatanku, dengan kemampuanku, dengan fasilitasku untuk memajukan bisnisku. Tidak salah, itu baik. Tapi percayalah, saudara, jangan lupa libatkan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan sia-sia. Kalau engkau sungguh-sungguh libatkan Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya. Amin. Berdoa, 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 berdoa. Tetap berdoa, tetap bernapas kita gitu. Betul nggak? Semakin sulit keadaan kita, semakin kita sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Saya bilang sama istri saya, dia kadang-kadang begitu takut, begitu khawatir. Dia, aku wajar, istriku wanita, saya tahu. Saya juga manusia, pendeta juga manusia. Tapi saya suka udah berdoa aja. Kalau dibilang kurang uang, kurang ini, mau bayar, udah doa. Ini memang pendeta kerjanya cuma doa. Yang kita mau dari apa? Kecuali saya kembali bisnis. Ya saya pendeta, saya melayani Tuhan, saya udah doa aja. Selalu saya bilang doa, anak-anak saya bilang doa. Doa adalah sarana kita mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapat mukjizat Tuhan. Doa berkuasa mengubah semua situasi keadaan. Haleluya. 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 Justru di saat sulit ini kita terus tetap berdoa, bertekun dalam doa. Jangan saling ngomel-ngomel suami istri, karena kau
kesulitan uang hari-hari ini, jangan suami istri saling menuduh siapa yang salah. Kamu gak mau rajin lah, kamu boros lah. Ini udah, stop, berhenti. Mari sama-sama berdoa sungguh-sungguh. Amin. Cari pada Tuhan. Sekarang kita masuk ke perjanjian yang baru. Kita lihat alasan kedua, kenapa saudara dan saya kita harus tetap tekun dalam doa. Kita lihat Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ayat ke-8. Saya tidak akan baca sampai selesai ayatnya ini. Saya akan lompat-lompat aja. Tapi saudara bisa baca satu perikop. Ini pesan Yesus. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, yaitu murid-muridnya, menegaskan. Ingat kata-kata menegaskan, serius, saudara, tegas kata, bahwa mereka harus selalu lagi ditambah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya tidak boleh bosan-bosan, betul? Tidak boleh, harus berdoa ya dengan tidak jemu-jemu. Saudara, kita mau jujur hari ini. Saudara, kita sungguh-sungguh kalau kita berdoa itu ada gairah. Apa kita bosan? Kita jujur. Coba ada yang suka berdoa atau? Pokoknya kalau diajak doa itu kayaknya semangat sekali, sukacita. Ada? Jarang kan, betul nggak? Ya, saya nggak munafik lah. Saya kalau aja anak-anak saya doa, anak-anak saya suka nggak mau. Doa lagi dia udah dia nggak mau. Ya, saya tahu dia mungkin belum sampai ke situ. Biar hari ini dia berubah. Amin. Tuhan bilang nggak boleh bosan-bosan, nggak boleh jemu-jemu. Adakah saudara, kalau saudara punya masalah, ya itu saudara mau makan, bosan makan minum, nggak mau makan, nggak mau minum, bosan. Ada? Nggak ada, betul nggak? Sama dengan tadi Paulus bilang, tetap berdoa, tetap bernapas. Jadi Yesus memperingatkan murid-murid. Ini peringatan buat saudara dan saya juga hari ini. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan. Amin. Amin. Haleluya. Karena di dalam doa itu kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Doa itu adalah tempat di mana kita akan ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Tempat yang begitu indah. Hari-hari ini saudara, saya sangat menikmati doa saya. Betul. Saya bisa bangun jam 4, jam 3. Tergantung kalau saya tanya istri saya. Istri saya tidur, saya tahu dia kerja, dia tidur. Saya nggak bangun dia. Saya bisa diam berjam-jam. Saya menikmati hadirat Tuhan. Saya cuma ngomong, saya bisa rasakan Tuhan begitu dekat. Betul saudara. Saya baru tahu rahasia doa itu saudara. Amin. Jadi doa bukan kita itu hanya asal-asalan, tapi itu satu tempat di mana kita bisa menikmati bersama Tuhan. Seperti Taman Eden. Manusia waktu diciptakan, Adam pertama dan Hawa ditaruh Tuhan di Taman Eden. Setiap sore Tuhan datang bersekutu dengan Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Begitu indahnya. Haleluya. Doa itu adalah tempat yang indah. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan yang nyata dalam hidup kita, saudara. Walaupun tidak secara mata jasmani, tapi dalam roh saya merasakan Tuhan begitu luar biasa. Saya takut, saudara. Saya takut secara manusia hari-hari. Saya takut jujur. Saya takut. Pandemi kita punya kredit rumah, saudara. Tiap bulan 10 juta kami harus bayar. Semua pelayanan saya hari ini tidak ada pelayanan di Jakarta. Semua gereja tutup, tidak ada penghasilan. Tapi saya sungguh-sungguh berdoa. Saya minta Tuhan, Kau luar biasa. Kau Tuhan yang luar biasa. Saya bisa diam, saya bisa nangis, saya merasakan Tuhan itu ajaib. Amin.
Itu artinya doa. Di mana tempat yang begitu indah kita akan bertemu dengan Tuhan. Doa itu bukan saudara, itu hal yang menyukarkan, tidak saudara. Doa itu adalah tempat di mana kita bisa menikmati Tuhan bersama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan kita hidup, Tuhan hadir ketika engkau berdoa, Tuhan datang. Kalau saudara baca konteksnya terus, ada seorang janda yang mempunyai masalah, betul? Dia datang terus kepada hakim yang lalim. Dia minta Tuhan, hakim ini untuk menolong dia. Hakim ini tidak mau menolong dia, tapi dia terus minta-minta. Dan hakim ini nyadar, daripada janda ini menyusahkan aku, baiklah aku tolong perkaranya. Yesus bilang, camkanlah apa yang dikatakan hakim ini, tolong tampilkan ayat 7. Ayat 7 dan 8. Haleluya saudara. Luar biasa Tuhan kita ini. Nah dia bilang apa? Tidakkah mana ini camkannya dulu mana? Ayat 6 berarti. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Terus, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan mau saudara sungguh-sungguh berdoa, saudara minta kepada Dia. Tuhan senang kalau kau berdoa kepada Dia, minta kepada Dia. Amin. Tuhan pasti dengar doa kita. Dan dia lihat ayat ke-8. Tuhan bilang seperti ini. Ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Nah, iman ini konteksnya dengan doa. Nah, saudara, nanti waktu Yesus datang kedua kali, saudara, Tuhan tidak cari orang yang kaya, orang yang pintar, cari pendeta. Tapi dia, adakah dia menemukan iman, orang yang punya iman? Artinya saudara, kita berdoa, bertekun doa kita saudara, sampai Yesus datang kedua kali. Sampai kita bertemu muka dengan Dia. Kalau Yesus tidak datang, saudara kita yang menghampiri Tuhan melalui kematian. Makanya kematian orang yang percaya dikatakan adalah keuntungan. Amin. Saudara masih punya iman? Di saat-saat yang begitu sulit, kalau kita punya iman, kita tetap berdoa, kita minta kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti dengar doa kita. Ini alasannya yang kedua. Tuhan mau saudara minta kepadanya. Coba lihat Matius 7 ayat 7 saudara. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus sampai ayat 11. Ayat 8 terus. Ayo cepat. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari apa? Mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi jelas sekali saudara, Tuhan mau saudara, kalau engkau punya masalah, engkau punya kesulitan, engkau punya pergumulan, minta kepada Dia melalui doa. Amin. Kau minta, kau pasti diberikan saudara. Ayo Bapak Ibu, hari ini setan saudara membuat saudara dan saya kehilangan iman. Seolah-olah kayaknya kita minta kepada Tuhan itu sulit sekali. Kayaknya Tuhan tidak akan pernah menolong saudara dan saya tidak diberikan apa yang saudara minta. Percayalah, kalau kau minta, engkau sabar menantikan waktu Tuhan, dan sesuai apa yang kita minta, sesuai dengan kehendak Dia, pasti Tuhan berikan. Amin. Jangan takut untuk minta ya. Halo. Lihat, kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan apa saudara? Luar biasa, Tuhan memberikan yang the best buat saudara dan saya. Yang terbaik saudara. Amin. Coba lihat ayat 8 ayat 9 sampai terus-terusnya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Nah, Tuhan kasih perumpamaan ini. Terus ayat selanjutnya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ada bapak-bapak?
roti, kau kasih ular, dan kalau dia minta ikan, kau kasih dia ular, kalau kecil ada? Nggak ada. Nah, Yesus bilang ini, coba ayat selanjutnya. Jadi jika kamu yang jahat, dia bilang kita ini, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Bapa yang baik, selalu memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Sekalipun permintaanmu itu beda dengan pemberian Tuhan, tapi percayalah, itu yang the best. Itu yang the best. Amin. Jangan kecewa saudara. Jangan marah kalau saudara permintaanmu belum dikabulkan, ataupun permintaanmu belum dikasih, ataupun beda dengan apa yang Tuhan kasih. Jangan kecewa. Itu yang the best. Haleluya. Siapa tahu yang lebih baik saudara? Tuhan apa saudara? Kitab Yakobus mengatakan manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan hidupnya selangkah pun. Artinya kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi saudara. Hanya Tuhan tahu, betul. Saya waktu pindah ke Bali ini, saya sungguh-sungguh saya ngomel kepada Tuhan. Saya bilang saya nggak mau di Bali Tuhan. Saya bilang Bali ini nggak enak, jalannya sempit-sempit di mana-mana, ada patung-patung penyembah. Saya nggak suka. Tanya istri saya. Saya bilang kita keluar dari Bali, pindah mau ke Malaysia, kemanapun saya mau kembali. Saya nggak suka. Tapi ada satu hamba Tuhan dari Malaysia berbuat buat kita. You stay in Bali. Tetap tinggal di Bali. Tanya istri saya. Saya sudah mempunyai pelayanan teman saya di Medan. Sudah siapkan gereja semua pelayanan fasilitas Pak Pak Gembala. Saya bilang ke pendetanya, bulan depan 2 minggu lagi kami mau pindah ke Medan. No, tidak. You stay in Bali. Tuhan punya rencana buat kamu. Kaget saudara. Kami nggak bisa pergi dari Bali sampai hari ini. Dan saya bilang Tuhan, kau kasih saya the best di Bali ini. Amin. Amin. Jangan takut untuk minta ya. Minta, amin. Minta pada Tuhan. Kita punya Bapa di surga. Jangan kau punya masalah, kau punya pergumulan, minta ke dukun. Minta ke orang pintar. Kalau kau datang ke orang pintar, berarti yang datang itu orang bodoh. Makanya kalau saudara pertolongan dari dunia, dari orang pintar, dari dukun, dari setan, dari iblis, kau bodoh. Padahal kau punya Bapa ada di surga yang tahu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Kenapa kita minta pada orang lain? Jangan minta dari judi. Hari ini saya punya teman juga sudah sulit kan bisnis, bingung mau bikin apa. Dia ada sedikit uang, dia main saham. Nggak salah sih main saham, dia main forex. Saya bilang nggak masalah, saya nggak ngerti forex. Kamu ngerti silakan, saya bilang. Oh dia bilang Pak sehari bisa untung begini. Saya cuma pesan dia aja, jangan seragam. Tidak ada orang main judi main saham itu kaya yang benar-benar kaya. Semua kaya. Pak Hadi ini penjudi katanya. Tambah kaya Pak. Jangan seragam. Walaupun kau sulit keuangan, jangan minta daripada jalan itu. Minta pada Bapa kita di surga. Dia tahu kasih yang terbaik, cara yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Tetap semangat, sukacita, berdoa terus. Haleluya. Dunia boleh sulit, kita tetap bersukacita. Saya akan tutup terus dengan beberapa ayat. Coba lihat Matius pasal 21 ayat 22. Kalau ditampilkan Matius 21, 22 yes. Ya, dan apa saja yang kamu minta dalam apa? Doa dengan penuh apa? Kepercayaan. Terus dia bilang kamu akan apa? Menerimanya. Ini yang ngomong Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Tuhan kalau ngomong itu bohong gak sih? Enggak, saudara. Jangan ragu-ragu. Saudara harus yakin. Kau bilang, dan apa saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Penuh dengan kepercayaan, dua kata. Berdoa dan penuh
kepercayaan, bukan keraguan, ketakutan, sungut-sungut. Kamu akan apa? Menerimanya. Tuhan sanggup kasih nggak? Haleluya. Bapak bisa kasih. Kamu minta Mercedes, Tuhan bisa kasih. Tapi perlu proses waktu, dan kalau itu memang kehendak Tuhan, betul nggak? Ada waktunya. Jangan kita dalam doa itu memaksa kehendak kita, enggak. Yesus saja berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu kalau boleh. Saya tidak percaya setiap doa yang kita minta menurut kehendak Tuhan, dan waktunya Tuhan pasti Tuhan berikan. Tuhan bisa kasih. Amin. Jangan takut dia minta. Dia bukan Bapak yang pelit, dia Bapak yang baik. Dan dia bukan Bapak yang takut kekurangan. Dia gak pernah kekurangan. Kau minta apapun, dia selalu bisa berikan. Penuh dengan apa? Kepercayaan, keyakinan. Bukan penuh dengan keraguan, bukan penuh dengan ketakutan, bukan penuh dengan kebimbangan, tapi penuh dengan apa? Kepercayaan. Saya bilang sama Tuhan waktu kami di Bali ini, saya bilang, Tuhan, kalau Kau suruh saya di Bali melayani, Tuhan kasih kami rumah. Kasih kami rumah, Tuhan. Oh, kami gak punya rumah, capek pindah-pindah rumah. Tuhan gak langsung kasih. Kami berdoa hampir 10 tahun. Istri saya juga ragu-ragu, Tuhan bisa kasih gak sih kita punya rumah? Saya bilang, kalau sudah waktunya, Tuhan bisa kasih. Hari ini Tuhan kasih kita rumah yang menurut saya the best. Situasi tempat yang rumah saya suka itu. Haleluya. Tuhan tak pernah bohong. Kalau sudah waktunya, Tuhan. Jangan berhenti untuk minta. Jangan berhenti untuk berdoa. Percaya, penuh dengan kepercayaan. Apa yang kita doa, pasti Tuhan akan berikan. Haleluya. Haleluya. Saya akan tutup dengan 2 ayat lagi. Coba ya. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita mulai ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling apa? Mendoakan. Makanya suami istri punya masalah, saling berdoa, saudara. Amin. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat apa? Besar. Bukan kecil, sangat besar. Jadi saudara-saudara harus yakin doa kita itu kuasanya besar, lebih besar dari masalah kita, dari kesulitan kita, dari keuangan kita. Haleluya. Harus yakin saudara itu. Amin. Doa kita itu lebih besar kuasanya daripada masalah kita, kesulitan kita, sakit penyakit kita. Amin. Dia kasih contoh siapa? Coba ayat selanjutnya. Ayat 17, coba lihat. Elia, dia bilang, Nabi Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, betul nggak? Elia itu manusia sama seperti saudara dan saya, dia bilang. Dan ia telah apa? Bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Luar biasa. Elia dibilang manusia biasa seperti saudara dan saya. Bedanya Elia bersungguh-sungguh berdoa. Dia yakin bahwa dia berdoa, doanya kuasa. Dia minta supaya hujan gak turun dalam 3 tahun setengah. Hujan gak turun, dahsyat. Saudara bisa gak doa saudara seperti itu? Saudara yakin? Ada yang yakin kan? Yakin? Bisa kita. Masalahnya kita kurang bersungguh-sungguh, kurang percaya, gak penuh dengan kepercayaan. Mari kita rubah hari ini. Amin. Nah, iblis sedang saudara membuat hati kita, iman kita itu ragu-ragu, gak percaya. Seolah kayaknya kuasa kita ini melempem. Makanya banyak orang Kristen itu doanya melempem. Kalau sungguh-sungguh itu mantap ya, betul nggak? Bertekun itu artinya sungguh-sungguh, saudara. Amin. Kita yakin apa yang kita doakan sebenarnya. Ini disuruh doa membeli. Makanya gereja-gereja nggak kuat, nggak mantap. Dia kan gereja sebesar apapun, saudara. Kalau doa malam yang datang segelintir. Tapi kalau doa KKR kesembuhan,
lapangan sebesar apapun penuh. Ya Pak ya. Ini membuktikan apa? Memang kita nggak suka berdoa. Kita nggak yakin bahwa doa kita itu kuasanya hebat, dahsyat, yang bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Saudara manusia biasa, kita bukan orang hebat. Kita manusia biasa. Tapi Tuhan kita luar biasa. Kalau kita yakin percaya Dia Tuhan yang luar biasa, doa kita juga pun menjadi doa yang luar biasa. Amin. Elisa dicari oleh Raja Ahab untuk minta tolong, untuk berdoa supaya hujan turun. Dan dia berdoa, hujan turun. Bisa baca ayat selanjutnya, luar biasa. Saudara dan saya, kita bisa jadi orang luar biasa. Banyak contoh di dalam Alkitab yang saya bisa kasih berikan doa-doa yang berkuasa, saudara. Amin. Saya akan tutup dengan satu cerita lagi, mau nggak? Di dalam Alkitab. Mau saudara? Hah? Kalau nggak mau saya tuh berhenti. Kalau mau ada satu contoh lagi di dalam Alkitab yang luar biasa. Amin. Oke, saudara baca aja di rumah. Kisah Rasul 12 saudara catat, mulai dari 4 ayat pertama sampai selanjutnya saudara baca. Itu tentang Petrus di penjara, saudara. Jemaat berdoa sungguh-sungguh. Tuhan melepaskan Petrus dari belenggu besi yang begitu mengikat dia di tengah-tengah pasukan. Malaikat Tuhan melepaskan dia dan membawa Petrus keluar dari penjara. Luar biasa. Luar biasa. Doa kita powerful. Mari kita bangkit berdiri. Mau jadi orang yang luar biasa?